Dibilang kayak perempuan nakal dan Perempuan nakal? iya, Kok bisa? karena katanya aku merusak hubungan orang. Emang pernah? Nah, katanya reaksinya terlalu berlebihan. Katanya ini pasien rumah sakit jiwa gitu. Dia tuh pokoknya memang lahir dengan percaya diri yang tinggi kayaknya. Dia tuh kan dari 5 tahun, Bun. Udah begitu. Jadi kalau misalnya depan orang dengar aku bernyanyi, gitu. Jadi dia itu nggak pernah dibawa-bawa sama aku untuk nih Asila anakku gini. Janji yang ku pastikan ku takkan berpaling. Apa lo ngatain anak gue jijik? Lo siapa? Lo lebih keren dari anak gue, lebih terhormat, lebih bersih hidup lo. Kalau Asila gue nggak ini ya, karena gini gitu. 16. Iya kamu 16 itu tuh. Belum 17 dong. Oh baru mau. Nggak kebayang sih tuh kalau sampai nggak kuat mental sih, aduh kelar deh. Kalau sampai ternyata anaknya tuh nggak kuat mental terus bunuh diri gara-gara hujatan netizen. Hai guys, ketemu lagi konten Maya Al TV. Bintang tamu kali ini adalah seorang bintang muda, multitalenta dan gak gampang menyerah. Dan dia adalah anak dari pasangan temen aku, Ramzi dan Afi Basalama. Asila Maisa, selamat datang di rumah Pejaten. Iya, aku salut loh sama kamu. Kamu tuh orangnya kan makin banyak orang yang berusaha menjatuhkan kamu, tapi kamu ternyata pengen terus membuktikan dengan karya nih. Insya Allah. Amin, betul. Iya, karena kayak it's not, kalau orang mau jatuhin aku tapi it's not a reason buat aku untuk beneran jatuh gitu gak sih? Kamu orang yang cuek ya kalau dibully ya? Lumayan. Nggak peduli ya? Iya, jujur. Karena kayak ya udah aja, karena nggak bener juga. Oh gitu ya? Kecuali aku, contoh kayak aku ngerusakin barang orang, terus aku dihujat gara-gara aku ngerusakin barang orang, ya aku emang ngerusakin barang orang gitu. Tapi aku gak ngerasa apa yang mereka katain ke aku itu benar gitu. Jadi I don't care. Kamu berat gak sih menyandang nama orang tua yang sangat terkenal gitu? Sebenarnya berat, tapi aku sama orang tua aku nggak menganggap itu kayak pressure gitu justru. Tapi bagaimanapun kan orang pasti bakal lihatnya juga anaknya Ramzi, anaknya Afi. Gitu. Mirip sih muka kamu sama Ramzi ya. Kayak dipindahin di versi pakai rambut panjang gitu ya. Gak bisa mengdenai emang anaknya Abi Ramzi gitu. Manggilnya Abi ya? Kalau ibu Umi? Momi. Momi. Abi dan Momi Abi gitu. dan Momi. Ya, jadi nggak bisa ngedenai ya emang anak mereka gitu. Tapi perlahan ya pengen lebih dikenal atas dengan nama Asila Maisa sendiri juga. Gitu. Udah ngerasa terkenal nggak secara ini single kamu kan 5 juta viewers tuh, lagu Angkat Tangan. Angkat Tangan, ya. Merasa terkenal atau enggak? Jujur belum, aku nggak ngerasa terkenal tapi aku merasa aku udah dikenal gitu. Oh gitu. Jadi aku harus kalau keluar harus proper gitu karena kita kan nggak tahu siapa aja yang tahu aku, tapi aku nggak merasa terkenal gitu. Jadi kamu merasa tidak terkenal tapi sudah dikenal. Dalam arti bukan berarti kalau kata si Mantra kan sombong amat, nggak gitu juga. Maksudnya kamu karena kamu sudah punya karya, kamu bertanggung jawab atas bahwa kamu sudah punya karya, jadi kamu keluar pun harus proper ya. Iya, jadi karena menurut aku kayak pasti bukan pasti tapi kemungkinan ada yang ini kayak Asila deh, itu kayak ada possibility-nya gitu. Gak enak banget masih. Ini kayak itu gak enak loh. Oh ini Asila gitu loh, kok pede dikit apa? Asila gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku terkenal gitu ya enggak juga sih. Hujatan paling sadis buat kamu apa? Yang kamu bener-bener, masa sih seorang kamu gak pernah tes dikit aja gitu? Dibilang kayak perempuan nakal dan perempuan nakal? iya. Kok bisa? Karena katanya aku merusak hubungan orang. Emang pernah? Gak pernah, menurut orang aku sangat merusak hubungan orang. Pelakor, Asila Maisa adalah pelakor 2023 waktu itu. Sampai sekarang sih. Kenapa bisa ada kata-kata pelakor? Oh karena ada pasangan yang aku emang deket sama mereka, suami istri. Terus emang deket dari lama banget, dari sebelum aku keluarin lagu, dari mereka awal mulai berkarir itu emang udah deket, apalagi yang satu gitu. Terus yang menurut mereka, menurut fans-fansnya gitu, aku merusak hubungan mereka gara-gara katanya aku terlalu dekat sama sang suami. Bentar, ini fans-fansnya berarti pasangan ini suami istri artis dong? Suami istri artis ya. Oh.
Katanya siapa sih? Ah, kalian juga Spill dong. tahu. Hah? Oh, oke. Kamu dekat sekali. Awalnya mendekat sama istrinya dari dulu banget, dari 2014. Terus kan menikah, jadi kenal juga sama suaminya. Abis itu ya kan kita berteman, berkeluarga, karena emang deket banget. Abis itu Berteman tapi mesra aja. Nyokap lu ketawa tuh. karena orang tua aku udah anggap mereka anak. Abis itu aku juga anggapnya jadi kakak gitu. Oke. Tapi menurut orang adalah aku ngerusak hubungan mereka gitu. Wow. Jadi kamu dibilang pelakor, padahal masih sepik ini ya. Iya, aku juga bingung banget. Dan Dan kamu ngerti artinya pelakor itu apa? ngerti. Ngerti. Kayak perusak hubungan orang kan. Kayak, Perebut laki orang. oh perebut, kalau perusak. Kalau perusak hubungan orang pehurang, bukan pelakor. Oh iya. Lah perusak hubungan orang, PHO. Keadilan sih. Ini keadilan namanya. Benar, perusak Hubungan orang. pengambil. Perebut laki orang. Perebut laki orang. Kalau kamu nggak sama sekali ya? Enggak. Enggak ya Allah. Enggak ya? Yakin nih? Ya, yakin banget. Lu langsung kalau denger kata-kata pelakor langsung yakin nih? Hah? Kuk. 1000% yakin. Oke. Nah, bahkan ini ya dibully. Oke, tadi ngomongin bully-bullyan, berarti yang paling kejam adalah pelakor. Oke. Bahkan kamu cuma gara-gara Lego yang dikasih pemberian Ivan Gunawan Titanic itu, kamu juga dihujat. Iya, karena katanya reaksinya terlalu berlebihan. Katanya ini pasien rumah sakit jiwa gitu. Oh gitu. Iya, gara-gara katanya reaksinya berlebihan. Pasien rumah sakit jiwa. Iya. Emang ODGJ. mereka tahu ya orang sakit jiwa kayak gimana ya? Jangan-jangan dengan teksnya orang sakit jiwa juga, makanya mereka paham banget. Iya, kayaknya emang mungkin mereka kali Mereka yang gila ya. yang kurang. Dia ngomong ini mancing biar Enggak. Aku mah reaksi natural aja karena aku emang impian aku adalah karena aku emang koleksi Lego. Impian aku adalah aku pengen banget punya yang Titanic gitu. Jadi kamu mulai koleksi Lego tuh dari tahun 2 tahun laluan. pas Covid. Pas Covid ya. Seberapa banyak? Satu ruangan, kamar kek? Jadi punya kamar satu udah dibikin rak gitu, tapi itu udah penuh. Jadi sekarang ditaruhnya di tempat yang ada aja. Sama ada yang ditaruh di rumah lain. Jadi taruh di rak aja. Di rak udah penuh aja, ada yang taruh di kamar beda. Terus sekarang kan ada yang pakai Titanic, jadi sekarang lagi Mami kayak beli meja gitu ditaruh di tangga gitu. Oh, apa yang membuat kamu ingin mengkoleksi Lego? Pencetusnya apa? Karena waktu itu, jadi waktu itu adalah Mami ulang tahun. Mami ulang tahun, habis aku nanya, Mami pilih angka 1 sampai 10. Habis itu Mami pilih 8. Jadi aku sebagai anak yang baik. Katanya anak durhaka. Enggak, aku anak yang baik kepada ibu aku tercinta. Aku ngebeliin 8 kado, habis salah satunya ada Lego kecil gitu, Daisy Duck. Jadi kamu yang beli ini nyokap? Aku beliin Mami Daisy Duck, itu kan agak kecil kan. Habis itu Mami tuh nggak bisa ngerakit kayak gitu-gitu, jadi aku yang rakitin. Abis itu gini, aduh aku yang rakitin lagi malas banget gitu kan. Abis itu aku buka, abis itu kayak mulai, abis itu gini, ih kok seru banget gitu. Abis itu akhirnya aku Ini kebanyakan gaul lama begini, ih seru banget. seru banget. Abis itu akhirnya aku pengen beli deh gitu. Akhirnya aku beli buat diri aku sendiri. Abis itu aku kayak jatuh cinta. Akhirnya aku kalau beli lagi sampai diomelin sampai sekarang kalau orang nanya asal mau kado apa, aku selalu minta Lego gitu. Jadi hasilnya selalu pengen Lego sekarang Selalu ya? pengen Lego. Oke. Emang lo sampai dihujat, terima Lego itu yang dibilang ekspresi terlalu berlebihan atau lebay, itu kayak gimana sih? Nih Lego nih, Asila Lego nih. Jadi gini, ini acara TV waktu itu. Acara TV, terus aku kasih kayak hadiah spesial ceritanya buat Bunda, buat Ivan Gunawan. Udah aku manggilnya Bunda juga. Terus itu Bunda Ivan Gunawan, Om Ivan. dari 7 tahun, Om Ivan. Aku diomelin nanti panggilnya Om Ivan. Om Ivan, aku abis itu pokoknya dikasih kayak kado gitu, aku tutup mata, abis itu baru kotak gede.
Abis aku ditutupin koran, aku gini apa sih gitu. Kira aku gimmick gak tau kenapa yang terlewat di otak aku adalah ini oven. Aku gak tau bahasa serius, ya tau koran. Lu halu ya kadang-kadang ya, dari Lego jadi oven. Kotaknya kotak oven, abis itu ditutup pakai koran. Jadi kira aku ini gimmick aja gitu loh. Pas banget aku emang abis ulang tahun. Dan aku pernah minta ke Om Ivan, emang pernah minta Lego Titanic. Terus tapi tidak terbesit di otakku. Terus abis itu aku robek, abis itu kayak ada kayak aku udah tahu banget ini kotak Lego. Abis itu aku langsung kayak, oh my god, iya. Abis itu akhirnya aku langsung kayak peluk, abis itu aku kayak, oh mami, gitu. Ya udah reaksi natural orang mendapatkan hal yang sangat diinginkan. Saya menurut mereka aku berlebihan, terus seperti ODGJ. Tapi ada juga yang bilang itu reaksinya wajar kok, kan dia mendapatkan hal yang sangat dia inginkan, dia impikan gitu, ada juga. Tapi agak tertutupi ya. komen yang itu ya. Kamu emang dari kecil emang reaksinya tuh reaktif gitu, apa gimana sih kayak? Iya, terus aku tuh nggak tahu kenapa aku ini orang-orang terdekat aku sih yang suka bilang kayak gini. Katanya aku misalnya aku ketemu orang-orang lain, karena aku berusaha buat kayak mature, aku 18 tahun gitu. Tapi kalau misalnya aku sama Om Ivan Gunawan, Ditegaskan, Om Ivan Gunawan. aku tiba-tiba jadi kayak anak kecil lagi. Gak tahu kenapa itu begitu saja. Apa sih? Oh ada orang. Kira aku buka sendiri. Oke, memang kamu orangnya sangat ekspresif banget ya. Jadi Iya, memang ya natural aja. Natural ya. Oke, Mami dan Abi pernah cerita nggak gimana perasaan mereka lihat anak sematawayangnya dinyinyirin netizen berkali-kali? Mungkin Mami boleh kali ya? Boleh, tapi sebenarnya aku gak terlalu suka kayak kalau waktu lagi rame-rame dihujat di rumah tuh justru tipe yang gak usah dibahas gitu. Terus mereka pun nggak ngebahas gitu. Jadi anggap ya udah. Tapi kan emang orang tua kamu kan kocak banget. Iya, tapi kalau misalnya ditanya perasaan mereka gimana, ya pasti sebagai orang tua pasti ada, ya Allah anak aku gitu. Enggak, coba gue mau tes. Emang enggak di mana sih? Panggil sini deh, nyokap. Hei, sini nyokap. Mami, Avi, iya kan? Emang boleh Asila Mami in frame? Enggak. Emang boleh dong, Mami Imsrem ya, boleh dong. Asila mah kan pelit. Permio. Mami, sebenarnya ya guys, Ini udah in frame belum sih? Eke lewat situ. ya, silakan. Iya, Asila baru sih boleh ya. Jadi sebenarnya kalau belum kenal Mami Avi tuh orangnya juga sangat rame banget sama kayak Ramsi. Iya, dia mah enggak. Ada di rumah diem. Oh enggak? Dia mah diem Di rumah itu. Oh dia jaim. Yes. Enggak, bukan jaim, emang Abi tuh di rumah sangat diam justru. Jadi MC, kalau jadi MC kan rame banget. Kata Kaku dia Argo kayak Jalan. meja. Apa? Argo Jalan. Argo Jalan. Baru gue gitu. Oh jadi kalau udah ada duitnya baru dia rame ya? Kalau enggak mah langsung diem. Dia mah palsu, dia mah cut aja langsung. Kembali lagi Setelah yang satu ini. Atau kan lagu tuh kayak biasanya cuma main HP. Gitu. Kalau pada ngobrol dia cuman Mau makan gak, Ji? Oh jadi cuman ini pergerakan tangan doang nih ya? bener-bener pas ada duitnya aja gitu. Berarti jangan-jangan lu gabungan dari nyokap sama bokap? Tangannya terlalu cuman jadi kan bokap kan cuman Abi. Aku kan kalau ngomong gini. rame dari nyokap ya? Tapi aku justru kalau lagi mau kerja gitu, aku Abi. justru biasa aja. Iya dia mah kalau lagi kerja kayak bapaknya, diam, tenang. Iya gitu. Kalau lagi mau nyanyi gitu, mau apa gitu. Nah, sekarang Mami waktu ketika anak dihujat netizen nih, baper nggak? Secara kan suami kan di dunia entertainment juga ya. Atau jangan-jangan udah biasa, itu emang resiko artis atau resiko seorang entertainer gitu. Sebenarnya kalau baper Bun awal-awal nggak terlalu, tapi karena terlalu lama durasinya, dia 4 bulan tuh yang kalau untuk soundtrack lagu ya. Itu di tengah-tengah iya, karena bapernya lebih ke takutnya dianya nih gitu. Oh, mikirin anak Iya. tertekan atau enggak nih? Iya, karena kan dia ABG. Aku takutnya dia thanksin gitu. Anak baru gila. Bukan ODGJ ya? Enggak, aku enggak. Dijawab lagi enggak. Ya, itu udah ya Allah Akbar, udah kenyang banget deh. Ya kan sabar ya kayak kamu masih waras ya kayak. Alhamdulillah. Jadi kalau waktu awal-awal itu agak santai gitu, biarin aja proses gini gitu.
Terus di tengah-tengah baru karena takutnya kan dia ABG nih, takutnya dia thanksin, gengsi gitu untuk aku tuh nggak suka Momi atau aku stres atau apa. Dianya kok enggak. Asila nggak apa-apa, kita sampai kayak gitu. Lu nggak usah nyanyi lagi ya? Enggak, siapa mereka? Don't care. Dia sih don't care itu, Wak. Dia secuek itu ya. Bisa nggak mempan dihujat, selesai. Momi belain. Hebat Momi. Ibu yang baik. Maminya minta dihujat juga nih kayak. Enggak. Tapi emang kalau orang nggak tahu, kan emang sampai kamu apa yang sampai kamu yang apa tuh yang di media sosial sampai dihujat gara-gara sama nyokap tuh anak durhaka. Aku katanya anak durhaka karena banyak video yang menurut mereka aku tidak sopan kepada ibu. Padahal ibu lu juga nggak sopan juga kan? Iya. Iya. Jadi orang nggak tahu ternyata ibunya juga serame itu ya. Betul. Kita mah normal-normal aja Bun, tapi memang pokoknya sejak Asila terbit di dunia musik udah dia adalah terhujat. Oke. Terhujat apa sih? Kenapa sih dia dihujat di dunia musik? Makanya padahal kan ikut ajang bakat. Jangan ketemunya gue. Jadi awalnya banget tuh aku lagi nyiapin lagu kedua. Jadi lagu kedua aku sama Tante Meli lagi nulis bareng, angkat tangan. Terus aku pengen rilis sebenarnya Januari 2023. Tapi Desember 2022-nya dapat tawaran soundtrack film Bismillah Aku Nikahi Suamimu. Judul lagunya Sanggup. Bismillah aku nikahin suamimu. Bilang pelakor lagi ntar. Iya emang. Sih. Terus akhirnya aku ambil tawarannya rilis bulan apa sih? Februari belasan. Nah terus pas masa promo kan orang belum tahu nih ini aku. Jadi dibikin promonya itu Tante Meli ada ngomong siapa lagu ini akan menjadi besar jika dinyanyikan penyanyi hebat seperti kamu. Jadi kan orang-orang mulai kayak nyebut-nyebutin nama-nama gitu dong. Si ini gitu. Nah, hampir semuanya itu penyanyi dari Jebolan bakat. Ya, ajang bakat. Ajang bakat apa sih kalau boleh tahu? Ajang bakat Indonesian Idol. Idol. Itu gue yang juri kan? Jadi menurut fans-fansnya tuh ini pasti si ini. Dari ajang bakat itu. Nah ternyata kan munculnya aku yang Siapa kamu? Penyanyi baru, anak artis. Nepo baby kau? Nepo baby yang katanya aku beli soundtrack gitu-gitu. Dari situ aku mulai dihujat gitu. Karena katanya yang boleh, mereka waktu itu bilang yang boleh dapetin soundtrack film adalah penyanyi dari Anak ajang idol. bakat. Karena Gitu. kan hebat kan promonya gitu. Iya emang Meli gitu ngomong Bun. gitu. Emang harus dari idol. Kalau Nggak tahu, tapi idol bagus-bagus sih kalau jurinya gue. Tetap ya gue agak sombong dikit gitu. Ember. Berani dihujat, enggak. Tapi sebenarnya kamu kalau bersaing dengan anak-anak ajang bakat itu berani nggak? Tapi aku lihat vokal kamu tuh bagus loh. Bagus banget. Harus lebih diasah lagi, lebih berani lagi sih akan jam terbangnya tambah lagi. Sebenarnya udah jago nyanyi sebenarnya, bagus. Jadi jangan bilang kalau Asila ini nggak bagus vokalnya ya. Ya kalau di-compare sama anak bakat sih, sama anak idol sih emang jauh sih. Enggak. Tadi tuh aku bener-bener ya, sebelum aku interview kamu tuh bener-bener yang Asila vokalnya gimana sih? Aku tunjukin, aku lihat di YouTube ya. Bagus bisa nyanyi, aku bilang gitu. Bagus loh. Dibanding gua ya maksudnya ya. Aku nggak bisa nyanyi. Enggak, karena aku ngarang lagu soalnya kan. Lebih ke producing lah. Lebih nge-produce lah gitu, lebih nge-produce. Bisa tapi bukan vokalis. Kalau kamu tuh masih ada vokalisnya, masih bisa jadi vokalis lagi. Aku nulis tapi aku nggak bisa bikin melodi. Jadi kamu bikin liriknya aja ya? Bikin liriknya aja. Kayak kita angkat tangan aku kasih ke Tante Meli, Tante Meli bikin melodi, Tante Meli nulis juga liriknya. Terus yang abis ini insya Allah Agustus ya pengennya. Itu aku yang nulis, aku kasih ke Katrakas. Ada Katrakas. Udah siap sebenarnya. Ih lagunya bagus deh. Masya Allah. Yang bikin liriknya kamu? Aku sama Katrakas ya, jadi aku nulis habis aku kasih gitu. Based on true story. Apa? Terus liriknya apa? Patah hati? Enggak, jadi kan lagu aku kan sampai itu udah 4. Semua kan aku yang tersakiti. Jadi aku di lagu itu aku yang pengen nyakitin gitu. Tunggu udah clue ya guys. Agak ODGJ sih kalau itu. Itu dia. Kenapa deh? Itu benar. Ember. Tapi gak boleh bercandain gitu. Ya nggak boleh ya. Guys, jangan dimasukin. Enggak.
katanya. Jadi gimana? Jadi lagunya benar-benar itu emang lagunya agak-agak gila gitu sih. Psycho ya. Kamu mikirin apa kalau sampai bikin lirik psycho gitu? Itu aku melihat ada seseorang di sekitar aku yang jadi benar-benar sama persis plek aku bikin dari kisah mereka. Narsistik atau misalnya ODGJ. Psycho-nya tipe apa misalnya? Setipe udah bersama A namun pengen sama B namun ya udah dua-duanya aja gitu. Jadi Banyak dong kalau gitu. emang banyak, tapi kan biasanya kan orang bikin lagunya kayak dia yang tersakiti gitu. Tapi nggak, di lagu itu aku justru yang Menikmati. Aku Menikmati maknya. dengernya gitu. Dia ada menjadi ya si penikmat itu. Jadi memang lo memancing hujatan ya? Ya nggak apa-apa sumpah. Udah enak ya kayak. Ya kan. Nggak apa-apa sih anak gue dihujat asal jangan satu tuh yang gue sakit hati banget. Apa tuh? Nah nih maknya ngomong nih. Pokoknya siapapun yang menulis itu saya sakit hati banget sama Anda. Yang mana Mama? Satu tuh Bun, gue sakit hati banget. Terserah yang lain, masih inget? Apa sih itu? Itu dia ngomong katanya, ih lo tuh jijik Asila. Dia bilang anak gue jijik ya lo. Bercanda lo, ntar lo ketemu sama gue di akhirat. Enggak, lebih parah yang satu lagi. Enggak, buat Mami itu. Tapi orang itu sampai di DM loh aku kayak gitu. Enggak whatever. Kalau buat Mami itu jijik, siapa lo ngomong anak gue jijik? Gitu. Iya, jijik. Jijik, dia cuma tulis satu, jijik. Tapi ngomong jijik banyak banget. Enggak, no. Itu satu, dia itu benci. Tapi enggak tahu, tapi kayak waktu saat dia tulis kayak lebih jelek. Ya, pokoknya dia tulis itu. Jiji di kapsul kayak gede-gede. JIJIK gitu. Ketemu nanti sama gue di akhirat lo yang tanggung jawab tulisan itu. I hate banget tuh. Yang mau kita sampai paling itu Ya itu gara-gara Mami tulisan paling, gue paling itu. Yang lain nggak penting Bon, terserah mau apa. Tapi Pelakor karena dia bukan pelakor. Tapi kalau Jiji kan maknya langsung ngamuk ya. iyalah jijik apos kalau jadi siapa lo ngatain anak gue jijik. Lo siapa? Lo lebih keren dari anak gue, lebih terhormat, lebih bersih hidup lo. Mandi lo sehari 10 kali. Keluarkan Bu. Bisa jijik sama anak gue, lo mandi sehari berapa kali? 20 kali. Kam lo. So gue. Kamtit. Sakit hati banget lah gue. Kalau suami yang paling sakit hati kalau netizen ngapain? Yang mana Abi ya kak? Suami. Abi maksudnya. Bukan suami kamu, apa? Bukan. Maksudnya Abi apa? Abi tuh paling sakit hati yang Sebagai istri. yang Bukan Mom, pertanyaannya. Iya, kalau Abi kan misalnya dihujat nih. Sebagai istri, Abi yang misalnya ada netizen julid nih. Sebagai istri, maminya tuh sebagai istri. enggak, gue gak sakit hati kalau laki gue mah. Ini kedarahan daging Eke. Oh gitu. Bodo amat Karena kalau sebenarnya Anzina udah ya, clear dah. Ya sebenarnya- kan? Kalau dia kan ya Allah anak baru kemarin sore dibilang jijik. Mami itu sebenarnya kalau Abi ada yang jelekin Abi, Mami nggak ambil hati karena kayak kan ngatain kayak Mami Abi kapegos gitu. Mereka tuh Apa sih? saling bete gitu ya. Mereka tuh kayak Afi sayang banget sama Enji juga sayang banget sama Afi. Tapi mereka kayak gengsi gitu. Tapi romantis gak nyokap bokap? Nggak. Enggak ya. Terus gimana kak? Karena Abi diam doang, sedangkan Mami Rame kan? terus. Jadi Kata Abi berisik lu. iya berisik. Oh my god, boleh gak? Aku mau ceritain yang itu yang Abi matiin telepon yang kemarin. Itu lucu mau. Yang mana sih kak? Yang nelfon buka pagar. Boleh gak? Kenapa? Enggak. Gak apa-apa. Oke, jadi baru banget ini berapa hari lalu? Kayak 2 hari yang lalu, aku lagi pergi ke rumahnya temen Abi. Pas balik aku yang nyetir, abis itu Abi di sebelah dong. Terus udah deket rumah, abis itu emang kalau deket rumah tuh nelfon ART di rumah kan, Mbak di rumah. Terus Abi nelfon nih ke HP-nya, diangkat abis itu, Win tolong buka pagar ya gitu. Abis itu Abi kan matiin, abis itu Mbak Wina jawab, iya Pak gitu kan. Abis itu pas Mbak Wina jawab, iya Pak, Abi mau matiin, tiba-tiba ada suara Mami masuk, Win ini tolong pindah ke sini, Jadi ada suara Mami ngomong nggak tiba panjang lebar. Abis itu Abi langsung kayak, oh my god, jangan dengar, ada Mami. Jadi kayak saking Kayak lagi alergi ya, menurut denger suara Abi gue. kayak too much talking gitu. Alah dia tuh cinta aku. Iya guys, Abi cinta mati sama Mami. Parah. Abi kayak cinta mati. Oh, jadi saking berisiknya nih ya sampai alergi gitu ya. Lagi ngomong Telepon apa bukan yang orang pagar kerja. Pak gitu. Oh, selalu bukan pagar ya Win. Iya Pak. Tapi ada suara Mami Abi langsung kayak, Mami nggak benar. Alergi sama suara gue kan itu suami apa ya? Kalau gue jadi Ramses gue kasih antimo tiap hari ini mah minum teh sama antimo biar tidur. Tapi cinta mati. Ya,
Jangan ngapain cinta sampai mati. Mami cinta mati sama aku. Yuk. Berapa tahun sih pernikahan? Aku 19. 19 tahun. Mau Oh berarti langsung begitu nikah langsung muncul Asila ya? Ya. si anak tunggal yang manja ini katanya. Kamu sebagai anak tunggal nih, merasa egois nggak? Atau merasa cemburu nggak kalau seandainya ada adik lagi tuh misalnya? Apa sih kekurangan anak-anak tunggal tuh? Kurang anak tunggal apa ya? Aku waktu kecil nggak ngebolehin mami main sama sepupu aku. Oh gitu. Jadi kan mami punya adik. Nah, adiknya ini punya anak yang cewek juga tapi 2 tahun di atas aku. Terus ya waktu kecil aku tidak sama sekali nggak ngebolehin mami main sama sepupu aku gara-gara iya. Iya waktu itu apa nangis histeris gara-gara sepupu aku megang tangan mami. Nangis histeris sampai kayak wah gitu. Jadi posesif. Jadi makanya anak-anak tunggal kan banyak kan egois kan, karena dia sendiri kan. Iya, tapi mulai sekarang udah nggak gitu lagi sih. Apa sih kekurangan anak tunggal? Katanya kan manja. Kan menurut netizen aku super manja, anak termanja. Sebenarnya enggak, aku tuh ya nggak ini dimanjain. karena anak tunggal, jadi dia itu manja, nggak sopan. Kata netizen. Emang nggak sopan? Menye, so manja lu gitu. Ya kan Kata netizen kan yang netizen. ngelahirin dia, Bun. Gue tuh nggak ngelahirin dia. Mohon maaf netizen. Kalian tuh terhormat dan raja dan ratu king of the Nggak, world. padahal- Nah, terserah. Padahal mami, Ya, terserah mami sama dia. Abi bukan tipe yang memanjakan gitu sih. Ih, nggak tahu aja militer say. Mau gua. Karena kata mami, walaupun anaknya satu tapi harus mami deh. Iya. Gak bisa. Karena Apa sih? justru karena Anak dia satu satu. 10 itu, oh ya itu. Aku justru bikin dia tuh nggak boleh manja kan sendiri kalau manja. Iya. Bukan itu Jadi kalimatnya. pempek kali kalau manja kan bingung Bukan itu ya. kalimatnya. Oke, gini. Bisa membuat Asila sampai setangguh dan sekuat ini sekarang, didikannya gimana sih? Ngedidiknya gitu? Nah itu nggak pernah ngedidik begitu tuh Bun. Aku juga bingung. Maksudnya Go with the flow. dia tuh pokoknya memang lahir dengan percaya diri yang tinggi kayaknya. Dia tuh kan dari 5 tahun Bun, udah begitu. Jadi kalau misalnya depan orang dengar aku bernyanyi, gitu. Jadi dia tuh dia itu nggak pernah dibawa-bawa sama aku untuk nih Asila anakku gini. Itu nggak pernah. Dia tuh kalau aku kerja aku bawa tiap weekend ke studio tuh tiap weekend. Di studio itu dia warawiri setiap ketemu siapa dengan aku bernyanyi. Oh, jadi Dia show di mikrofon halu di backstage karena kan yang lain pada di depan panggung. Dia penyanyi backstage kok. kan lihat bapaknya mungkin karena udah biasa pegang mic di depan walaupun itu cuma MC ya. Nge-host kan beda ya, bukan nyanyi ya. Bu, tapi dia mah introduce gitu. Halo aku Asila Maisa. Jadi kan Abi itu dari kecil. host acara lomba bernyanyi. Aku juga nyanyi tapi di backstage jadi aku nyanyi buat semua orang. Hai, aku Makanya Asila. deket banget sama Lesti, gitu. Aku mau nyanyi. Dengerin dong gitu. Abis, aku nyanyi ya, abis itu kadang pakai wig gitu. Pakai headphone, abis itu Udah kayak banci banget ya. Kecil. Jadi makanya kayak Rosa, kayak Mimi gitu-gitu tuh kenal dia dari kecil karena memang tampil sendiri gitu. Nah, terus udah tuh karena dia pede-pede gitu akhirnya ada manggung gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya memang tumbuh dengan begitu aja. Terus aku juga baru tahu ketika dia kena hujatan yang soundtrack itu, pertama dihujatkan yang soundtrack itu. Aku juga baru tahu, nih anak kuat banget ya. Makanya aku takutnya dia tuh menutup gitu. Padahal nggak sanggup tapi so sanggup-sanggupin gitu. Ternyata memang nggak ngaruh. Aku sampai gini, "Aslah, nanti kalau nyanyi sesuai mau netizen aja." Siapa netizen dia gitu? Kan netizennya kan ngoreksi banget ya. Kak gini aja, improvnya dihilangin deh. Sampai gue gitu jahanam ya kan. Kak improvnya dihilangin aja. Aku bilang gitu. Pasti mami nggak mau aneh gitu-gitu. Enggak, malah ditambah dijadi-jadiin sama dia. Netizen nggak suka aku apa, aku kasih bodoh amat gitu. Malah benci. Jadi aku sampai takut gitu loh Bun. Takutnya lu sok-sokan ini. Tapi Kuat tapi ternyata dalamnya rapuh gitu ya. Tuh. Aku sampai nanya sama teman-teman sekitarnya. Maksudnya, nih geng-gengnya dia sok beneran depan mominya aja. Enggak emang santuy. Tapi memang karena dia begitu, jadi kita di rumah nggak pernah bahas yang gimana gitu. Cuman emang timnya aja suka, Asila, are you okay? Kamu nggak usah baca yang ini ya, gitu-gitu aja. Malah dibaca, oke. Sekelebar kan masuk dong ke notif dia. Iya. Mental lo udah mental entertainer ya. Banget. Jadi benar-benar cuek, badak gitu ya. Betul. Terus ketika dia masuk nih Bun, dia ketemu sama artis-artis senior itu, si artis-artis senior itu juga nggak bahas. Jadi kayak udah aja gitu loh. Bahkan Teh Meli aja nggak pernah bahas apapun ya Sila ya. Nggak pernah bahas, dia kan dekat banget sama Igun, sama siapa, sama Ocha apa. Dia nggak pernah ada yang bahas, cuman tapi kesian ya Ocha itu pernah komen di Instagramnya, habis lah Rosa dihujat. Semua yang komen bela Asila. aku tuh awal meyakinkan diri aku kalau aku pengen jadi penyanyi itu dari Tante Ocha.
Tante Ocha yang nge. Iya, Pertama tuh Ocha, pertama. Jadi aku ya. waktu itu aku suka banget waktu kecil sama lagu Ku Menunggu. Aku menunggu, bukan? Iya. Ku menunggu. Aku tuh dulu Itu. Aku tuh suka banget sama, atau aku sampai cari ya. Aku suka banget sama lagu Ku Menunggu. Terus waktu itu bintang tamu acara Abi tuh Tante Ocha. Terus aku gini, Mami nanya tolong kasih tau ini ya. Aku masih kecil ya, jadi aku kayak tolong kasih tau ini ya ke Rosa. Pede banget aku, tolong kasih ini ya ke Rosa gitu. Abis itu akhirnya Mami kasih tau, abis itu dari situ bilang, ini ayo lesin nyanyi, ini dia suaranya bagus bisa nyanyi gitu. Mami ngomong dulu. Nah itu kan gimana videonya? kenyataannya ya, jadi si Rosa itu pokoknya pertama itu denger dia nyanyi tuh nanya mulu, asal kamu udah praktis belum, kamu harus jadi penyanyi, emang kenyataannya seperti itu. Jadi si Ocha nih yang notice ya, notice untuk nge-push dia jadi sebagai penyanyi ya. Emang Pokoknya lo harus jadi penyanyi, itu dia yang repot setiap ketemu. Terus terakhir coba aku nangis, mana? Terus terakhir dia bilang, kok lo nggak percaya gue sih, kata Ocha. Lo peres kali, Ca, lo nggak percaya gue sih, kata dia gitu. Di Surabaya tuh, lo belum apa-apain tuh anak, lu jehong, kata dia gitu. Lo harus masukin dia, harus lesin. ya kata harus dia lesin. gitu. Tapi les gak sih? Akhirnya jadi les, tapi sebentar sebenarnya. Oh ini dia, Terus yang udah- mana sih yang ini atau yang ini? Ya ini kamu tuh, ini yang ini yang pakai Lo headphone. yang ini dong. Ya pokoknya sama aja. Halo, Beda. aku fans beratnya Rosa. Aduh, Aku ya Allah, nyanyi jelek banget lagu lagi Luka, pada gembil banget. Kamu, aku nyanyi lagu kamu, Rosa. Judulnya Aku Menunggu, tapi cuma refnya doang, oke? Aku boleh ambil ya video ini ya. Haruskah ku bilang cinta, hati senang, namun bimbang, dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta, hati senang, namun bimbang, dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu. Ini anak kecil kalau jadi gua karungin ya anak nih. Sayang, aku menunggu. Ini, oke. 6 tahun lah, 7 tahun. Ini masih ompong. Masih ompong. Sekarang giginya bisa rapi gitu, dikawat ya? Ember. Dikawat di Dokter Devia. Agak lumayan agak dieman nggak kalau waktu dikawat? Kan sakit nggak kan? Oh enggak, justru Makin bacot. ngomong. justru makin ngomong tuh orang hujat gara-gara katanya ngomongnya aku nggak bener gara-gara pakai belo jadi ngomongnya berantakan gitu. Ya ya asal apa aja ya, hujatan nyanyi udah lah ya. Hujatan gigi. Hujatan aku pakai behel kuku sih, panjang. jadi, kuku panjang, terus hujatan orang tua udah lah ya, hujatan Bunda Ivan Gunawan tuh nggak kelar-kelar seumur hidup. Terus apa? Ih, udah segala macam ya kak ya, sampai pelakor sih ya Allah sabar ya kak ya. Pelakor itu tuh kenapa ya sampai Instagram anakku di take down. Oh iya, aku udah 2 kali Iya, di Bun. suspend. Di suspend, saking udah nggak sukanya tuh fans. Wow, segitu ya fans-fans ya kalau misalnya tiba-tiba nggak suka padahal belum terbukti benar ya. Sampai harus di take down, di report lah ya. Menurut mereka udah valid itu apa yang mereka percaya. Terus kalau Asla nyanyi langsung mereka geser, nggak nonton pas lagi live. Terserah nggak lo? Ya jadi waktu itu aku di acara mereka terus aku nyanyi bintang tamu live streaming langsung mereka kayak masa kalau udah ada hasil pelakor dasar jangan hancurin acara orang, jangan hancurin hubungan orang dong gitu. Habis itu mereka langsung keluar. Bye. Untung dianya masih Bilar sama si Lestinya tetap solid loh. Kalau nggak mah gelo. Bye. Kesian juga mereka kayak keluar dari live-nya nggak nonton aku nyanyi, mereka meninggalkan performance yang Masya Allah indah ya. Jadi Lestinya itu karena kan emang adik kakak banget Bu nama dia. Dari Lesti itu dari kampung ke Jakarta itu bener-bener yang main sama dia adalah Asila. Oh main dari kecil memang ya, jadi dianggap kakak banget ya. Panggung, make up, dia kan lomba tuh, itu Asila sama dia pritil-pritil. Jadi ya itu udah biasa begitu. Datanglah sosok Bilar menikah ya kan deket juga ya kan gitu kan. Jadi Lestinya itu kalau Asla dihujat panas juga. Lesti ngoceh lah di live. Ya gue sentil ginjal-ginjal lu semua ya nyakitin Asila. Abis lah Lesti dihujat. Oh, pokoknya siapapun yang ngebelain Asila tuh dihujat. Wow. Udah begitu pokoknya ya Asila. Ya kan kak, si tantrum ini katanya perempuan tantrum. Halo kakak, Mami ngidamnya padahal cuma ngidam nasi kebuli loh kak. Enggak, nanti kamu hujat lagi enggak. Lihat dulu, lihat dulu. Lihat dulu. Kena tangan dikit, aduh Mami. Lihat dulu aja cepet. Nggak ada bagus. Best view. Udah best view, best price juga ini loh anak saya. Kesel gue. Tapi sebenarnya menurut Mami nih ya, Asila tuh anaknya gimana? Pelakor.
Ya Allah jangan ya. Asila ternyata baru tahu setelah dia melalui hujatan-hujatan itu ternyata dia anak yang sangat kuat. Jadi buat gue tagline promo soundtrack waktu itu benar. Apa tuh? Dia penyanyi hebat. Kalau nggak hebat dia udah mati kemarin dihujat 4 bulan, Bu. Ya kalau misalnya memang ya berkutat di dunia entertainment memang harus siap mental sih ya. Nggak, mentalnya Masya Allah, best banget Iya sih. hebat sih. Jujur gitu. Karena biasanya anak 18 tahun nggak semuanya bisa punya kuat mental. Kan sekarang dikit-dikit healing gitu kan ya. Iya. Kan bahkan beberapa psikolog kan sampai konsentrasi untuk menjaga, misalnya takut Asila kenapa, mereka ikutan komen tuh psikolog pindah bikin konten Asila gitu. Jadi memang baru tahu bahwa dia tuh ternyata punya mental sekuat itu. Berarti bener dia itu terlahir dengan percaya diri seperti itu gitu. Sopan santunnya memang dia sopan, cuman memang kita tuh main banget ya kalau sama aku. Terus kalau sama Igun, karena dari kecil banget sama Igun, jadi dia tuh mau apapun sekarang, udah sebesar apapun, kalau sama Igun tuh nemplok. Tiba-tiba bocah lagi. Tiba-tiba kayak balik lagi gitu, menye-menye kayak gitu. Terus apa lagi ya Kak? Dia tahu banget nih, dia itu sendiri, dia tahu banget gitu. Jadi dia tahu banget dia harus berjuang karena justru karena dia nggak punya saudara kandung gitu. Jadi nggak ada tuh apa manja apa, ih gila gue mah ngedidik dia mah keras Bun. Keras ya. Iya jadi bercanda tapi mah aku kasih tauin banget gitu kalau hidup itu keras Asila, lo harus gini. Tapi Mami salut sama Asila, benar-benar salut sekali. Tapi ya Bun tau nggak? Kita tuh ya kemarin waktu jadi hujat itu tuh kita menikmati loh hujatan itu. Hah? Iya. Nah ini baru ODGJ nih. Asli Bun, kita tuh senikmatin itu karena bener-bener yang Iya, kayak karena kalau nggak sabar di ini nggak sabar pengen justru tahu hadiah dari Allah apa ya gitu. Oh. Segitunya. Jadi bener-bener yang hari ini apa? Oh oke, alhamdulillah. Ada berita buruk lagi. Oke, sedih. Sakit Bun, selesep tapi rasanya tuh kayak kita ready. Ini nggak mungkin nggak ada hadiah besar soalnya. Nggak mungkin. Jadi menanggapinya dengan positif bahwa di balik semua adanya hujatan itu pasti ada kebaikan kalau kitanya sabar Ya, kan. pasti ada kado besar, yakin banget gitu. Jadi kita tuh nggak pernah waktu itu tuh nggak pernah yang kurang ajar, jadi cuma di hati aja gitu. Tapi jujur kalau untuk yang bilang anak gue jijik itu gue betul sakit hati. Itu udah notice gue nggak bisa geser. Nggak silakan pasti gue maafkan, tapi kita bertemu nanti di akhirat. Wow. I don't like it gitu, karena itu nggak sopan banget sih. Siapa kita bisa ngejudge manusia itu? Lo jijik, siapa? Lo terbuat dari apa? Sam, kita tanah, lo mau apa sih? Gitu. Siapa lo bisa bilang jijik gitu? Itu nggak sopan. Jijik ya kau. Oh, jijik, siapa itu? Ya Allah. Maksudnya Nanti di konten di bawah YouTube ada jijik semua. ketemu di akhirat semuanya nanti ya. Gitu. See you there gitu. Ini karena ibunya. Gue percaya kekuatan doa ibu, gue percaya banget gitu loh Bun aku tuh. Terus sama, jadi semenikmati itu sambil nunggu apa. Aku bilang sama Asila, yang ini Mami sakit hati sekali Asila. Tapi it's okay ya, kita tunggu gift-nya gitu. Jadi aku juga nggak mau terlalu nutup yang kita strong banget. Enggak lah, kita realistis aja. Jadi gitu. sambil nunggu hadiah dari Allah apa ya, sambil mengurangi dosa juga ya kan. Seperti itu aja udah santai aja. Terus sama aku bilang bahwa aku satu pelajaran aku kasih ke dia gini, nggak apa-apa boleh lah Sila, hidupnya kan dari kecil enak aku bilang. Boleh ya sama Allah dikasih nggak enak dulu. Iya, biar kuat mental. Ya aku bilang gitu, karena kan kamu nggak harus melalui proses hidup tidak enak seperti orang-orang yang mungkin pernah melalui itu lalu mereka mendapatkan sukses. Aku bilang gitu, biasanya orang-orang yang sukses itu orang-orang yang berjuang pastinya, mungkin pernah susah. Boleh ya Allah kasih dulu sama Asya, aku ngomong gitu. Kita liatin aja Allah mau berapa lama kasih gitu. Karena kamu belum pernah ngerasain susah, dikasih ini aja, it's okay kan. Latihan mentalnya dari kecilnya itu ya, pokoknya dibully aja gitu ya. Seperti itu, iya. Oke Asila, ya dia oke juga. Terus sama aku bilang lagi juga, terima kasih nih atas bulian ini gitu. Karena waktu itu tuh buat menjaga kita juga, khawatirnya kalau misalnya, untuk Asila ya Bun, maksudnya khawatirnya, pertama dia nggak, alhamdulillah terlahir dalam keadaan tidak ada kekurangan apapun misalnya ya. Orang mungkin harus, Masya Allah, misalnya orang mesti harus berjuang apa, Asila nggak perlu lakukan itu misalnya ya. Dengan fasilitas yang dia sudah punya, oke, alhamdulillah itu privilege dari Allah, oke. Allah kasih seperti ini karena nggak ada yang terjadi tanpa izin Allah nih Bun, kan gitu. Nah kalau misalnya hujatan itu terjadi untuk Asila, itu bemper sih sebenarnya aku bilang. Gitu kan, jadi bersyukur, ada sisi syukurnya kita kerjakan. Iya, karena manusia kehidupan tidak selalu selamanya indah, pasti ada balance baik dan buruknya lah. Betul. Karena kalau misalnya Asila mungkin nggak pernah dapetin itu, mungkin akan Asila jumawa bisa sombong ya. atau apa gitu.
Jadi kita mikirnya bahwa mungkin Allah tahu nih kamu harus dikasih ini buat ada rem juga. Jadi ngelihatnya ke sisi sana. Gitu, ngeliatnya ke sisi sana. Tapi kita realistis, mana yang berlebihan. Iya. Kecuali jijik tadi ya. Oh. Nggak boleh. Itu jangan, mending kita sama-sama bertobat, sayang. Enggak lah, nggak usah gitulah gitu. Apalagi kalau lo belum melahirkan. Jangan coba-coba lah ya Bun ya. Kita kan ibu ya, tahu rasanya. Terus siapa lu ngejudge anak gua jijik, gua nggak suka. Pokoknya kalau ras terkuat di muka bumi ini, begitu anaknya dicoel sedikit, gua senggol lu, bacok lu ya. Iya, lo mau bilang pelakor kayak suaranya beginilah, begitu lebih baik diem lah, lebih baik ini atau whatever, terserah, masih aman buat gue. Masih aman ya, masih aman. Jijik. Ada gini. Biasanya ada traumatik apa sih masalah jijik itu? Nggak ada ya? Cuman maksudnya, Kan pelakor tuh kejam loh pelakor itu. tapi terserah maksud gue. Kalau aku kayak terlalu offside gitu. Maksudnya, Karena kamu ngerasa nggak begitu ya. Kayak apa sih gitu. tapi kalau jijik tuh Kalau kayak jijik kan lebih kayak menyerang ke tubuh anak gue, kayak kualitas anak gue, kayak gue ngelahiran anak yang menjijikan. Yolah kali gitu. Oke, ini sekarang goal kamu kan di dunia musik nih. Kamu kan pengen punya goals apa sih di dunia entertainment ini? Pengen jadi siapa atau pengen punya karya yang kira-kira berapa juta viewers nih? Kalau berapa juta? Kalau buat viewers nggak pernah punya goal pasti. Tapi kalau goal di nyanyi di dunia musik, ya utamanya pasti pengen semua lagunya dikenal sama orang. Abis itu orang bisa nyanyiin semua lagu aku gitu. Terus pengennya step by step tapi terus stabil gitu. Terus orang makin kenal. Ujung-ujungnya stabil gitu. Jadi nggak ada turunnya lagi gitu. Tapi kan seorang entertainment pasti ada masa dia naik, ada turunnya juga. Iya pasti, tapi aku impian aku tuh terus naik gitu. Terus kalau ada guncangan bisa dilewatin gitu. Terus bikin konser, amin. Tapi my number one-nya pengen jadi diva sih. Hati dihujat lagi udah, ya Allah. Nggak apa-apa, Urusan hujat diva aja. nggak kelar. Lo kan goalnya pengen jadi diva, boleh dong mau sama Dari Mi. kecil yang 7 tahun bikin video Tante Ocha tadi. Rosa. Ya, itu dari umur segitu aku bilang ke orang, kalau orang nanya kamu mau jadi apa besar, aku mau jadi diva gitu. Bilangnya bukan jadi penyanyi, bilangnya mau jadi diva gitu. Karena memang impiannya pengen Terus jadi gue itu. yang bagian ini Clara, aslilah diva itu, gue yang bagian gitu. Oke, Kan aku saya ibunya ya, seneng. ini sebelum dihujat saya, kamu jangan ngomong kayak gitu deh, aku bilang gitu. Itu aku agak kurang setuju loh. Iya, aku tuh saking maksudnya, lu ngerti gak sih itu kayak ketinggian gak sih? Aku tuh saking Justru bermimpi harus ada setinggi-tingginya. tapi dia nggak goyang loh. Apaan sih Momi? Udah itu mah nih confirm ya, anak terlahir dengan kepercayaan diri udah yang luar biasa, premium say. Gue sih demen loh kayak gini. Maksudnya bener-bener yang orang yang pede gitu loh. Dia mah nggak geser Bun. Asli, tapi nanti tuh Asila gini dari kecil nih ya. Asila nggak usah diva-divaan ya. Kamu ngobrol sama diva, kamu ngomongin diva, udah ntar aja. Aku bilang gitu. Iya, aku ngomong ke Tante Ocha kan, aku pengen jadi diva. Masalahnya masuk-masuk gitu loh Bun ke ruangannya Mimi gitu kan. Iya, aku pengen Kamu jadi jangan diva, masuk-masuk kayak ruangan ini. Kenapa dia diva? Aku juga nanti jadi diva. Ya Allahu Akbar, dia diva, nanti juga aku jadi diva. Ya iya tapi Amin. Kalau anaknya ngomong gitu, amin. ya amin sih Bun, tapi kita kayak gak enak ya. Ya Allah Asila, pede banget sih lu katanya gitu. Itu juga kenyang dihujat, ya nggak sih? Nah gini, musisi siapa yang pengen kamu ajak kerja sama? Di Indonesia kan. My one and only, my love of my life, my everything, my number one, my number everything. Siapa my sih, number, heboh? nomor 1 dalam hidup aku, Tulus. Kenapa tuh? Karena aku cinta mati. Kamu lebih cinta dia daripada Momi? Iya, karena itu impian terlalu tinggi. Tapi aku kalau misalkan kayak itu pokoknya Tulus kayak kalau misalkan apanya tuh karena menurut aku suka Karena banget dia sama melahirkan Tulus. kamu? Iya, karena Mulai ya. Kita tinggal aja yuk, kita biar berantem aja yuk. karena aku cinta ya? banget sama Tulus. Bener-bener, dan menurut aku Tulus itu tidak mengikuti orang. Dia doang Tulus sendiri dan orang gak ada yang bisa ngikutin dia gitu. Gitu ya. Ya lirik dia. Aku udah ketemu. Aku udah ketemu Tulus gitu ya Allah. Aku Tuh Tulus kasih lagu ge. nyanyi satu panggung. Habis itu kita Terus, ngobrol. kamu gemeter gak? Gemeter nangis. Aku malu banget lagi aku nangis. Terus aku kayak ingat aku nggak sedikit ingat kamu yang waktu itu sama ini kan. Ya bang, itu ngomong diva itu. Enggak. Jadi waktu itu musik video pertama aku sama Berani Om ngomong. Davi Linggar. Om Davi Linggar tuh biasa sama Tulus kan.
Terus aku tuh dihujat dengan Tulus sama Kak Tulus. Gitu. Udah, kamu dihujat tapi itu impian aku ya, gara-gara aku malah cinta mati sama dia. Tapi kalau misalkan kayak kerja sama bareng gitu aku pengen sama Tante Ocha sih. Karena tadi kamu punya masa memori yang kamu rasa itu tadi Tia. Lucu tiba-tiba nyanyi bareng gitu. Iya benar sih. Gitu. Iya benar. Ini ada kabar terbaru bahwa Asila ini punya lagu baru, judulnya Menanti Waktu. Boleh denger dong, lo nyanyi itu, tapi siap gue kritik ya. Kan lo nyanyi di depan juri yang paling galak nih. Anak aku. Sabar ya. Minum dulu. Nanti. Be the best Kak. Menanti waktu. Ini yang bikin siapa nih? Rizky Bilar. Oh Rizky Bilar, udah bilang pelakor lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Padahal emang kalian hubungannya baik kan ya? Hubungan baik antara aku, Momi, Abi, Kak Bilar, Kak Lesti, Abang, El, Masa yakin baik? Nin, Ayah. Kok Ayah, Bapak, Encus. Semua yang ada di keluarga sekitar mereka hubungannya baik sama kita. Gitu. Nyanyi ya? Iya. Nanti waktu. Ya Allah, Sila deg-degan deh. Jika memang waktu nanti yang akan pertemukan kembali, ku akan setia menunggu, menanti berharap kita akan bersama lagi. Bila dipertemukan, namun hanya untuk sementara saja. Janji yang ku pastikan, ku takkan berpaling. Ih jijik. Oke, ini belum keluar ya lagunya ya? Udah. Jumat kemarin. Oh, alhamdulillah. Jadi udah, kalau misalnya mau dapat lagu ini di semua Sudah ada music video di YouTube digital platforms. Udah. Terus udah ngapain main dunia musik, lupa namanya apa ya, lupa gua. music video di YouTube channel Leslar Records. Jadi ini ciptaannya Kak Rizky Bilar. Oke. Bener-bener dia pure, dia semua yang nyiptain ya. Lirik lagunya dan melodinya. Aransemen? Apa sih? Ya apa namanya? Lupa lagi karena aku dikasih lagunya. Nih nyanyi. Oh, pokoknya langsung udah terima jadi gitu ya. Jadi, yes sir. Oke. Bagaimana komentarku? Aku nggak mau komentar. Komentar cuma hati tadi itu yang dibenci sama ibunya tadi itu loh. Nggak, tapi memang menurut aku dia kalau dibilang bukan, kalau orang ada yang bilang bahwa nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi banget, sangat bisa nyanyi. Nggak ada masalah. Tapi menjijikan. Punchline kan itu kan. Iya kesel kali. Agak lain kau. Agak lain. Ya wes, makasih Mami Afi dan juga Asila. Semoga apa yang dicita-citakan sebagai diva Indonesia akan terlaksana, amin. Dan bukan menjadi pelakor ye. Dan semoga tadi yang netizen yang bilang jijik, mana itu? Itu Mandi bun. tapi akunnya dibuka gak sih yang ngomong jijik tuh? Dilihat nggak? Pokoknya aku lihat langsung Allahu Akbar. Yo, itu juga kebanyakan buzzer. Terserah, bodo amat, bukan lagi. Kan siapa tahu kan itu kan akun-akun yang bodong gitu. Terserah, bodo amat. Iya itu, pokoknya. banyak banget. Gak banyak banget sih, tapi kayak kan biasanya kayak ada tim aku yang suka siapa sih nih ngomong sampai segininya, pas dibuka, hah? Akunnya kayak ini bohong gak sih nih? Iya Akun banyak kayak, bodong, iya. Banyak akun bodong. Parah. Pokoknya mereka niat siapa banget. yang itu kayak gitu? Tapi memang sih aku agak, ini terakhir ya. Aku agak akhir-akhir ini banyak sekali aku ngeliat lewat-lewat gitu ya, kalau misalnya lagi di media sosial ada tiba-tiba orang dari negara ini kena mental dari netizen Indonesia, terus pada ketawa-ketawa kayak bangga gitu. Padahal sebenarnya itu nggak hal yang membanggakan loh. Jadi Indonesia dibanggakan dengan hujatan-hujatan. Aduh. Kan nomor satu gak sih katanya netizen tergila? Iya. Menurut saya. Dan bangga lagi. Betul bun, makanya mereka Berarti ngajarin julid kan gitu kan. Nggak ada prestasinya sama sekali. Makanya, bingung kesian, Allahu Akbar, bener-bener deh. Waktu itu Mingkem. Rizal Armada tuh kan, itu kan salah satu yang Asa terhujat kan gara-gara nyanyi lagu dia di masa itu. Dia pernah cover lagu Itu 2021. Rizal di zaman kapan di 2021. Iya.
ditempel sama mereka seakan-akan Rizal tuh ngomong di mana lagi ngomentarin lagu dia sendiri di Asila Ditempel cover kayak Ibu 21. ditempel seakan-akan Rizal ngomentarin dia Iya, tahun seperti lalu. itu dengan Pas Rame- kata-kata yang pas Rame sanggup, tahun iya lalu. dengan kata iya pas lagi sanggup itu ditempel bareng gitu kan udah itu Rizal sampai kepusingan kali ya akhirnya dia datang ke TV gitu dia cuma bilang kalau Asila mah gue yakin mentalnya ya, gue nggak kebayang ini sama netizen Indonesia gitu. Kalau ini menimpa, yang lo bikin ini, hujatan seperti ini, fitnah-fitnah begini, menimpa anak yang tidak memiliki mental seperti Asila. Iya, betul. Lo bisa bertanggung jawab nggak semuanya? Sama apa yang terjadi sama anak itu di umur, itu kan Asila masih underage waktu itu masih 16. Waktu kena itu masih 16. Itu gimana dia gitu. Kalau Asila gue nggak ini ya, karena gini gitu. 16? Iya kamu 16 itu tuh. Belum 17 dong. Oh baru mau ya. Jadi kena potongan-potongan fitnahan Dajjal nih ya. Omong Rizal bener juga. Nggak kebayang sih itu kalau sampai nggak kuat mental sih, aduh kelar deh. Kalau sampai ternyata anaknya itu nggak kuat mental terus bunuh diri gara-gara hujatan netizen, itu berarti dosanya juga dosa jariah gitu ya. Banyak loh di luar negeri kayak di Korea gitu. Attention dari netizennya bikin mereka jadi Bunuh diri ya. iya bunuh diri. Itu juga karena netizen. Jadi buat netizen bijak-bijaklah untuk bermain tangan, untuk berkata-kata baik. Karena manusia itu gak ada yang sempurna. Kita juga gak sempurna, kamu juga gak sempurna. Jadi jangan pernah menghujat segala sesuatu yang belum tentu juga benar, belum tentu juga tuh beritanya tuh bisa jadi potongan-potongan, ya kan? Kadang-kadang juga budayakan membaca atau melihat konten secara full. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang terpotong-potong. Ya udah, thank you Asila dan juga Mami Afi, and salam buat Abah Ramsi, Abi Ramsi, and see you in the next content. Bye bye. I bet you'd stick your head in fire.